kita lanjutkan ke olah lahan ya. Tadi sudah saya sampaikan di video sebelumnya itu bahwasanya kami masih tetap bersama Pak Boyadi, petani tembakau ya, Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, desa penghasil tembakau, salah satu desa penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Beliau adalah Bapak Boyadi, sudah turun temurun. Beliau adalah petani tembakau murni, bukan PPL atau bukan siapa-siapa. Nah, ini saat ini atau video ini akan menerangkan olah lahan sampai pupuk dan perawatan lahan. Monggo Pak Boyadi diceritakan dari awal sampai panen kalau bisa. Ya, terima kasih. Sebelum olah lahan yang kita antisipasi dulu rumput yang ada di lapangan sebelum lahannya diolah itu harus dibasmi dulu, seperti di nokson atau ronda dan sebagainya. Setelah itu olah lahan diolah pakai macam-macam, ada yang pakai rotari, ada yang pakai traktor yang besar, ada yang pakai kultivator, terserahlah, tergantung apa yang alat yang telah tersedia. Setelah diolah lahan jadi, lahan yang paling baik ya biar kering dulu lah. Setelah dikeringkan nanti siap tanam, itu harus diairi dulu. Setelah diairi, setelah lahan siap, bukan diairi dulu, itu dibuat larian ya, larian untuk biar tanamannya teratur. Terus lebar larian itu yang paling ideal atau yang kami praktekkan itu di selebar 85 sampai 90 cm. Tujuannya apa? Tujuannya kalau barisnya 85 sampai 90, nanti setelah ditanam itu kalau diangir pakai kultivator itu, kultivator kan biasa masuk. Ya. Kalau tidak diatur seperti itu, nanti susah untuk kultivatornya. Makanya dibuat 85 atau 90 itu untuk lebar larian. Setelah itu larian sudah jadi, nanti jarak tanamnya lariannya 85 cm, terus jarak tanam antara 45-50. Jadi jarak tanam berbatang itu di antara 50, maksimal 50 lah, kali 85 cm. Itu untuk jarak tanam. Setelah itu nanti kalau mau tanam, tanah harus diairi sampai basah. Setelah itu, setelah diairi basah sampai agak becek-becek itu, langsung bibit ditanamkan pakai jempol, pakai lotek kayu lah. Oh nggih. Coba seperti apa Pak dipraktekkan? Umpama ini ya, ini loteknya, ini terbuat dari kayu. Ya. Terus ini disundupkan ke tanah sini. Ya. Terus setelah ini dimasukkan gini. Terus nanti jarak 50 cm atau 45 dialu lagi, tanam sini, jarak ini dan seterusnya. Dipijet ngoten. Dibuat lubang dulu. Terus ini dimasukkan, ini ditutup. Tidak dipencet ngoten. Enggak, yang dianu cuma akarnya, pakai kayu ini kan, ini disundupkan sini, langsung sini kan sudah. Oh ya, tidak usah dipenet pakai jempol nggih? Enggak, ini yang paling bisa dianu, yang keras, yang penting akarnya ini nempel kepada tanah. Oh ya. Harus nempel, jadi tidak boleh yang batangnya yang dipencet. Kalau batangnya dipencet pecah, ini mati. Batang akar ya Pak ya? Ya akar. Geng. Akar ini walaupun diginikan pakai kayu ini enggak apa-apa. Kalau batangnya pecah. Kalau batangnya pecah nanti bisa mati. Ya. Ini tanam sampai selesai. Ya. Setelah tanam sampai selesai, selang 3 hari. Selang 3 hari kan, kalau kita
menapa di tanah itu kan sudah nggak basah, nggak tebal. Nggih, ya, tipe Ya, itu- tandanya. Iya, Ah, kalau itu sudah kita menapa di tanah sudah nggak tebal, ini lantas pupuk dasar itu ditanamkan di situ. pupuk dasar atau pupuk pertama, Mbak? Lah iya, pupuk pertama itu pupuk dasar. Nggih, pupuk Ya. pertama nggih. Pupuk pertama caranya ya, ini umpama ini tanaman, Ya. jaraknya sekian, Oh, berarti Ya. berapa? sekitar 8 cm Oh, nggih, 10 cm lah ya. 10 10 cm nggih. Ya, ini ditegalkan di sini, Heeh. ditegalkan dalam, Iya. terus pupuknya, pupuk dasarnya itu kalau saya itu ZA sama NPK 1616 Mutiara ya, Pak ya? Iya. Oke. Terus perbandingannya Nggih. itu 1 kilo NPK perbandingannya 5 kilo ZA dicampur rata. Setelah dicampur untuk pemupukan dasar pertama ini itu sebanyak 1 sendok makan itu penuh. 1 sendok makan. Iya, Nah, penuh. iya berbatang. Nggih. Ini dimasukkan ke lubang ini. Lubang tadi. Ya. Setelah Setelah itu ditutup pakai itu kotoran kotoran kambing kambing yang, yang sudah diolah. Iya, diseleb itu Bentar. untuk nutup. Nggih, kalau pakai organik granul bisa. Bisa. Bisa, karena Hmm. tidak semua orang kan Ya, punya ya. punya pupuk kandang, Pak. Ya. Berarti pakai granul bisa nggih? Bisa. Nggih, teman-teman bisa nggih. Hmm. Oke, Pakai sambil saya granul, tanya di tapi tengah. ini harus ditutup. Permasalahannya apa? Kalau nggak ditutup ini kena sinar kan Menguap. banyak yang menguap. Iya, oke. yang oke, tersisa oke. tinggal Nggih. berapa persen. Oke. Kalau ditutup, pupuk kan utuh walaupun Ya. akar belum bisa menyerap, Nggih. tapi masih tersimpan di dalam tanah. Oke. Iya. Ya. Ini untuk pemupukan pertama. Oke. Hmm. Terus, Mbah, tadi? Terus pemupukan tadi ya, Nggih. saya meletakkan pupuk itu ini sejajar dengan baris tanaman ini. Jangan di Oh. sini, jangan di sini, harus di sini. Nggih. Sama ini barisnya arah ke timur ke barat harus di sininya. Soalnya Oh. apa? Nanti kalau di kultivator ini kan yang di kultivator yang sebelah sini atau sebelah sini. Nggih, ya. Ini setelah pupuk terus naruh pupuknya di sini. Nggih. Ya, setelah ini tanaman ini dilihat ya nanti setelah kalau pagi siang sudah tumbuh tegak seperti ini, terus lahannya sudah kalau di kultivator itu Sudah sudah siap. Nanti ini langsung di kultivator. Oh. Di kultivator dulu. Nggih. Ya. Karo dibajak kalau orang anu nggih, Ya. bajak pakai kultivator. Ya. Apa itu kecil. Traktor kecil. Cakar baja Nggih, cakar baja. Terus di kultivator. Kultivator setelah selesai dibiarkan tanah ini biar kena sinar matahari, nggih. biar kering dulu. Nggih. Ya. Nanti kalau sudah kering, ini dipakai kultivator lagi. Oh, Tapi lebih dari satu. iya, Oh. lebih dari 1 kali. Oh, nggih. Soalnya ini kan belum ada selokannya. Oh, iya. Terus nanti kultivator kedua, belakang kultivator cakar baja itu harus dikasih brujul. Oh, Brujul iya. besar. Iya. Ini tujuannya untuk membuat bahasa Jalur- Jawanya kalenan, Jalur air jalur air kalenan. untuk pengairan ngoten Iya. nggih. Ya, oke. Terus kalau sudah jadi larian, nanti ini ditarik ke sini, dipokkan, biar nanti pengairannya lebih lancar. Oh, gitu. Ya. Oke, sebentar. Terus, Mbah, setelah kultivator, Setelah kultivator nanti biar kalau mengairi biar lancar ini membutuhkan tenaga kerja tapi enggak seberapa. Ini Oke. ditarik ke gulutan, biar nanti kalau ngelep lancar. oh, untuk Ya, pengairan lebih untuk lancar. Pengairan lebih lancar. Oh, gitu. Terus pemupukan tadi pertama. Setelah itu nanti kalau tanaman ini sudah umur 35
atau 40 hari tergantung melihat kondisi tanahnya, Iya. menyesuaikan. Nggih. Itu pupuk yang kedua. Pupuk yang kedua itu naruhnya tidak seperti ini, tidak seperti pupuk pertama. Terus Umpama ini tanaman, pupuk kedua itu ditaruh, umpama ini tanaman ditaruh gang yang di sini. oh, misalkan dua tanaman Ya, dua tanaman sini Mm-mm. sama sini. sama sini, Oh. ditaruh di tengah-tengahnya. Berarti jarak tanam tadi berapa, Mbah? 50 cm, 50 cm. Oh, berarti semakin agak jauh nih dari Iya. tanaman. Oh. Jadi pemupukan pertama, Tadi 10 cm. ya terus ini kan sekarang di tengah-tengah. Tengah-tengahnya antara tanaman Antara satu tanaman. dan Iya. tanaman yang kedua tadi. Oke, terus itu pupuknya apa saja, Mbah? Pupuknya kalau yang pertama tadi tidak pakai ZA sama NPK 1616, yang kedua itu cukup ZA saja. ZA ya? Iya, Ya, kok nggak pakai ZK, Mbah? Kenapa? ZK alasannya kalau saya ya, kan harganya terlalu mahal. Oh. Tapi walaupun nggak pakai ZK, tanaman saya nggak kalah dengan kualitasnya dengan yang pakai ZK. Kenapa, Mbah? Hmm. Alasannya, Mbah? Alasannya, yang penting bisa membaca kultur tanaman itu ya. Kalau tanamannya, oh ini membutuhkan air, diairi. Kalau jangan, kalau punya sumur sendiri butuhnya seminggu sekali dilep, seminggu sekali dilep. Itu malah nggak baik. Oh. Berarti mengairi itu lihat kondisi Kondisi tanah atau tanaman, Mbah? kultur tanahnya bersama kondisi tanamannya. Oh, Kan kultur tanah itu kan nggak sama. ya, Ada ya, yang ya. dilep sedikit sudah reaksinya baik, ada yang dilep sampai airnya banyak tapi masih kurang air kan. Itu kultur tanah. Oh, Kalau nggih. tanaman tandanya membutuhkan air itu apa? Kalau tanaman ini ya sudah mulai jam 10 sampai jam 3 sore itu sudah layu, itu tanda-tanda sudah membutuhkan air. Oh, nggih, nggih, nggih. Terus tapi walaupun jam 10 alum sampai jam 3, lihat dulu kalau di waktu sore tanaman kembali segar lagi, itu walaupun belum diairi nggak apa-apa. Jadi jam 10 sampai jam 3 tanaman layu. Tapi setelah jam 3 tanaman segar kembali. Itu tandanya belum begitu butuh Belum air. begitu butuh air. Oke. Iya. Ya, Terus ya. tembakau itu yang paling baik itu kan ya butuh stres dulu ya. Oh, gitu ya, Mbak? Ya stres itu ya layu itu tadi. Agak kekurangan air Iya. baru dikasih minum gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau belum layu sudah dikasih air, pengaruhnya pengaruhnya ya kurang baik. oh. Itu gagangnya bisa lebar, bisa besar, daunnya lebar, tapi kualitas tembakonya kurang baik. Hasil petiknya dari sawah membawanya sudah berat, tapi jadinya rajangan, dapatnya cuma sedikit. Soalnya tembakonya tipis. Oh, gitu. Iya. Ya, ya, Ya kalau pernah stres baru dikasih air, ini tembakonya kan bisa tebal. Oh, hampir penyusutannya tidak begitu. Penyusutannya tidak banyak. Terus gini, Mbak, mohon maaf. Untuk tanah itu yang bagus seperti apa? Apa semua tanah itu bisa, Mbak? Karena daerah Ponorogo itu kan ada yang dataran tinggi, rendah. Kalau di Sendang kan dataran rendah tuh. Semua tanah itu sebetulnya bisa. Cuman tinggal orangnya. Kalau orangnya kreatif ya. Kan mau tanam itu kan ya tanah harus. Tanah tadi, monggo disampaikan. Kalau untuk tanah, untuk persiapan tanam tembakau, semua tanah itu sebetulnya kan sama ya. Yang perlu diperhatikan sebelum berangkat menanam itu harus rumput segala tanaman yang ada di lahan harus dibasmi dulu. Dibasmi pakai
itu disemprot pakai Noxon atau Roundup dan sebagainya. Ya. Ya. Setelah itu terus pola tanam itu kan ada dua cara. Ada yang Iya, Mbak. Apa? cara olah tanah, ada Ya. yang TOT. TOT itu tanpa olah tanah. Nggih. Niku bisa saja. Terus hasilnya juga sama saja. Kalau yang TOT itu sebetulnya kalau rumputnya sudah diberantas itu nanti kalau mau tanam itu cukup dilep sampai airnya merata, terus nanti tanamnya pakai tali, ya terus ukurannya dibuat yang sama, pakai tali. Itu Ya. untuk yang TOT. Nggih. Terus jarak tanam ya sama seperti yang olah tanah tadi.